Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, proyek UTS konsep data mining. Yang pertama saya Dimas Lutfi Aziz dan teman saya. Dan saya Windalia Ristiana. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu indeks pembangunan manusia. Yang pertama, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Yang pertama, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Yang berikutnya, manfaat apa sih yang didapat dari IPM ini? Yang pertama, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, atau penduduk. Yang kedua, dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Mengapa metodologi IPM dapat diubah? Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi perhitungan IPM. Beberapa faktor sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Yang kedua, PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Yang kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutup oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Indikator apa sih yang bisa berubah? Yang pertama, angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Yang kedua, produk domestik bruto (PDB) per kapita diganti dengan produk nasional bruto atau PNB per kapita. Yang berikutnya, metode perhitungan. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Apa sih keunggulan yang didapat dari IPM metode baru? Yakni menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik atau diskriminatif. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM, dapat diartikan bahwa capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Yang berikutnya, algoritma IPM Cummins adalah algoritma clustering yang paling terkenal. Algoritmanya banyak diajarkan di kelas statistik dasar dan data science. Namun demikian, Cummins clustering tetap memiliki kelemahan, yaitu perlu menentukan jumlah klasternya terlebih dahulu. Selain itu, Cummins dimulai dengan pembacaan pusat klaster dan dapat menghasilkan klaster yang berbeda saat mengolah data. Oleh karena itu, klaster ini kurang konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yunitalia. Comendoids atau Partitioning Route Method atau PAM adalah metode cluster non-hierarki yang merupakan varian dari metode Cummins. Cummins mengatasi kelemahan comendoid sensitif terhadap outlier karena suatu objek dengan suatu data. Kemudian ada algoritma hierarki. Yang pertama, kita tentukan jumlah klaster yang kita inginkan. Lalu kemudian atau yang kedua, hitung arah masing-masing objek. Selanjutnya ada lanjutkan perhitungan medoid dan yang terakhir hitung hasilnya. Lalu hierarchical methods adalah teknik clustering membentuk hierarki atau berdasarkan tingkat tertentu sehingga menyerupai struktur pohon. Dengan demikian, proses pengelompokannya dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Biasanya, metode ini digunakan pada data yang banyak jumlahnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang coding comendoids. Yang pertama ada mengatur angka acak untuk hasil yang dapat diproduksi.
Yang kedua, membuat salinan dataset ke dalam variabel, lalu menghapus kolom dari data tersebut. Kemudian, melakukan analisis klaster menggunakan metode K-means dengan 3 klaster. Lalu membuat tabel silang antara kolom dari data asli dan hasil klaster K-means. Kemudian menggambarkan scatter plot berdasarkan kolom dan juga dengan warna berdasarkan klaster yang dihasilkan. Lalu yang terakhir menampilkan pusat klaster pada plot. Seperti pada gambar ini bisa dilihat. Ini juga hasil dari perhitungan K-means yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang coding K-mendoid. Yang pertama ada memuat paket atau FPC yang diperlukan untuk analisis klaster. Lalu ada membuat salinan dataset ke dalam variabel data. Lalu menghapus kolom kota dari data. Kemudian lakukan analisis klaster dengan menggunakan PEM atau partitioning arrow dengan mencoba membentuk 3 klaster pada data. Selanjutnya menampilkan jumlah klaster yang dipilih oleh PEM. Lalu membuat tabel silang antara hasil klaster PEM dan kolom dari data tersebut. Kemudian mengatur tata letak untuk plotting. Terakhir, kita dapat menggambar hasil analisis klaster PEM. Dapat dilihat seperti contoh yang ada di gambar ini. Ini adalah hasil dari pengkodingan K-mendoid. Ini grafiknya. Lalu kita lanjut untuk menjelaskan tentang coding hierarkal. Yang pertama ada mengatur angka acak untuk hasil yang dapat diproduksi. Kedua ada menggunakan dataset. Kemudian menghapus kolom dari data. Lalu melakukan hierarki klaster menggunakan metode algoritmatik clustering. Kemudian menggambar diagram hasil hierarki klaster. Lalu menandai garis potongan untuk membentuk 3 klaster dalam diagram tersebut. Terakhir, memotong diagram untuk membentuk 3 klaster dan menyimpan hasilnya. Ini adalah hasil dari pengkodingan hierarkial. Ini adalah grafik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.